Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus. Semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan. Firman Tuhan bagi kita pada saat ini diambil dari kitab 1 Samuel pasal yang ke-8 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Saya bacakan bagi kita semua. Mereka meninggalkan aku dan beribadah kepada ilah-ilah lain sejak aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai sekarang. Sama seperti yang mereka lakukan kepadaku, demikian juga mereka lakukan kepadamu. Sebab itu dengarkanlah suara mereka, hanya saja engkau harus memberi peringatan keras kepada mereka, dan memberitahu mereka hak raja yang akan berkuasa atas mereka. Dari pembacaan firman Tuhan ini, saya memberikan tema Raja Dunia dan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, kita tahu bahwasannya bagaimana perjalanan bangsa Israel setelah keluar dari tanah Mesir. Banyak hal yang mereka alami bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Di tengah perjalanan juga mereka telah menyakiti hati Tuhan dengan membuat emas lembu ketika Musa naik ke Gunung Sinai. Di dalam perjalanan bangsa Israel, mereka dipimpin oleh 12 hakim-hakim selama kurang lebih 300 tahun. Apa yang kita dapat lihat dari sini adalah bagaimana pemberontakan bangsa Israel kepada Allah yang begitu sangat mencintai mereka. Dan di dalam nats ini kita melihat bagaimana mereka meminta seorang raja kepada Samuel, dan Samuel marah dan mengadukannya kepada Tuhan. Tetapi apa yang kita lihat di ayat yang ke-9, Tuhan menyuruh agar Samuel mendengarkan suara mereka. Karena Tuhan tahu bahwasanya penolakan Israel bukan kepada Samuel tetapi kepada Allah. Bagaimana pembangkangan itu, penolakan itu mereka lakukan. Itu adalah suatu gambaran bagaimana juga mereka akan menolak Yesus di dalam kitab perjanjian baru. Bapak Ibu yang terkasih, sering sekali berkat, pertolongan, bahkan perubahan yang kita alami sebagai orang percaya tidak membuat kita semakin dekat kepada Sang Pemberi berkat itu. Kita bisa melihat apa yang terjadi di tengah-tengah bangsa Israel ketika mereka sudah lepas pada maut, mereka lepas dari aniaya dari Firaun, tetapi mereka selalu melawan Tuhan. Mereka melupakan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan mereka. Apa yang kita lihat ketika kita menjadikan dunia ini sebagai raja di dalam kehidupan kita, dan ketika kita menjadikan Allah sebagai Tuhan kita menjadikan Kristus menjadi prioritas kita di dalam hidup kita, kita dapat melihat dengan 4 perbedaan. Raja dunia akan terus mengambil dari rakyatnya. Kita tahu bagaimana perjalanan Saul menjadi seorang raja atas Israel. Apakah mereka menjadi lebih baik ketika mereka dipimpin oleh Allah? Tidak. Karena Saul juga di dalam kehidupannya dia juga meninggalkan Allah, dia melawan Allah. Dia melawan perintah Allah. Ketika Allah menyuruh memusnahkan orang yang diperangi mereka, tapi dia mengambil apa yang tidak diinginkan Allah. Dalam 1 Samuel pasal 8, kita melihat bagaimana Samuel mengingatkan bangsa Israel sebanyak 6 kali bahwa raja mereka akan mengambil anak-anak, hasil kebun, gandum, budak, kambing domba milik mereka. Tapi ketika kita melihat dengan Yesus, raja sejati itu, ia tidak mengambil tetapi memberi. Bahkan dia memberikan hidupnya untuk menebus dosa-dosa manusia. Allah di dalam perjanjian lama dan Allah di dalam perjanjian baru dengan Yesus Kristus tidak pernah mengambil sesuatu pun dari bangsa yang dicintainya. Tetapi dia selalu mengasihi agar bangsa yang dicintainya ini bertobat dan kembali kepadanya. Sebenarnya apa sih tujuan Tuhan melepaskan bangsa Israel keluar dari Mesir? Tidak lain hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Hidup taat, hidup suci, hidup kudus, berbeda dari bangsa-bangsa lain yang menyembah berhala. Tetapi apa yang menjadi kesakitan yang Tuhan rasakan, betapa sakit hati Tuhan melihat bangsa yang dicintainya menyembah ilah-ilah lain dan meninggalkan Tuhan. Yang kedua adalah raja dunia tak akan pernah berhenti menuntut pengorbanan kita. Apa yang kita lihat, baik itu Raja Salomo, baik itu di dalam kitab Hakim-Hakim, Simson,
di mana dia mengambil istrinya yang menyembah Allah lain, dan mereka meninggalkan Tuhan. Mereka melupakan Tuhan. Bukan Tuhan tidak memberkati mereka. Bapak Ibu yang terkasih, saat ini yang menjadi perenungan bagi kita, siapakah raja di dalam hidup kita? Apakah harta kita? Apakah keluarga kita? Apakah semua kemewahan dunia ini? Tokoh-tokoh Alkitab bukan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, bukan orang-orang yang tidak pernah dekat kepada Tuhan, jatuh cinta kepada Tuhan. Tapi mereka sendiri pun yang dekat dengan Tuhan bisa jatuh dalam dosa penyembahan berhala, meninggalkan Tuhan. Mari saat ini apa yang ingin disampaikan dari ayat ini adalah bukan Allah yang kita inginkan, Allah yang harus menginginkan apa yang kita mau, tapi mari kita tunduk dan taat akan perintah-perintah Allah, sehingga kita dapat disebut anak-anak Tuhan yang taat dan setia. Yang ketiga adalah raja dunia sering sekali tidak menepati janji mereka. Mungkin kalau saat ini di negara kita bisa melihat tokoh-tokoh, pejabat-pejabat, bahkan presiden, banyak mungkin janji-janji kampanye yang disampaikan, membuat program ini, program itu, tapi banyak juga janji itu tidak ditepati dengan dalih, dengan alasan yang lain-lain. Tapi kita melihat ketika Allah menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Bahkan janjinya kepada Abraham menjadikan seperti bintang di langit, seperti pasir di lautan, itu tergenapi. Bagaimana Israel menjadi bangsa yang sangat besar, bagaimana juga Tuhan memberkati mereka dari bara bangsa-bangsa lain. Tapi ketika kita melihat raja di dunia ini, baik itu para pesohor-pesohor, bagaimana mereka tidak bisa menepati janji mereka untuk mensejahterakan rakyat. Yang keempat adalah raja dunia akan menghukum kita apabila kita gagal. Ketika seorang bawahan dari presiden atau raja melakukan kesalahan atau mungkin melakukan korupsi, maka dia akan dihukum. Bahkan di negara-negara lain bisa dihukum mati, sampai keturunannya juga ikut mendapatkan ganjaran. Tapi kita melihat bagaimana Kristus yang memberikan hidupnya kepada kita, berkorban, raja yang satu-satunya yang terlebih dahulu berkorban bagi kita ketika kita masih jatuh dalam dosa. Dia tidak pernah menghukum kita, dia tidak pernah menginginkan kita untuk terjerumus terus dalam dosa. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang penuh kasih, yang selalu ingin menjadikan kita harta kesayangannya, menjadikan kita segambar dengan rupa Allah. Bapak Ibu yang terkasih, saat ini saya ingin mengajak kita semua untuk kita kembali memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita mulai dari hal-hal yang sederhana. Ketika kita datang bergereja, bagaimana seluruh hidup kita diubahkan, bukan saja sebagai orang Kristen yang rutinitas, mulai dari cara kita berbicara, mulai dari perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Ketika kita menganggap, kita mengimani adalah Yesus adalah Raja kita, tentu kita akan meneladani seperti apa Raja yang lakukan, maka itu yang akan kita lakukan. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita belajar dari bangsa Israel, bukan menghakimi bangsa Israel. Bangsa Israel adalah bangsa yang mengerti akan firman Tuhan, tetapi dalam tindakannya mereka melawan Tuhan. Saat ini siapakah rajamu di dunia ini? Apakah anak-anakmu? Apakah bos kantormu? Apakah dirimu sendiri? Kalau kita mau belajar taat, kalau kita mau belajar setia, mari kita melakukan apa yang Yesus inginkan untuk kita lakukan. Bagaimana kita mengatakan aku mengasihi Allah, tapi kita tidak mengasihi sesama kita. Inilah firman Tuhan yang menjadi perenungan bagi kita pada sore hari ini. Biarlah kiranya Roh Kudus memberikan kekuatan bagi kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman, bukan saja pemberita-pemberita firman, tetapi tidak melakukannya. Terima kasih, terpujilah Tuhan. Amin.